bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini digerakkan Allah, kita sholat digerakkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Lantas jika manusia itu berbuat keburukan, apakah itu juga digerakkan oleh Allah atau nafsunya? Keburukan itu banyak sekali, Pak. Salah satunya yang paling kecil, merokok. Ya. Merokok itu keburukan. Dan di sini ini rumah Allah. Betul, Pak ya? Betul, rumah Allah. Kita itu kalah, Pak, sama orang Kristen. Orang Kristen keluar dari gereja itu tidak merokok, Pak. Kita di sini umat Islam yang bertauhid kepada Allah merokok, Pak, di dalam musola. Berarti belum, Pak, berarti jika merokok itu sebuah kebaikan menurut orang-orang yang katanya orang-orang itu gak apa-apa, berarti berbohong atau berdusta kepada kebenaran, ya kan? Lo tanya, jenengan makhluk napa mboten? Maksudnya? Jenengan iki makhluk napa kholik? Saya makhluk. Oke. Surga neraka iku makhluk napa kholik? Surga neraka itu ciptaan Allah, Pak. Lah iya, makhluk apa kholik? Nah, menurut sampean makhluk, Pak. Saya tanya pada jenengan. Nggih. Surga, nama surga ya? Ya. Surga atau neraka. Ya. Itu makhluk nopo kholik? Menurut sampean ya apa? Itu ciptaan Allah, berarti itu bukan kholik. Lah iya, Pak. Berarti itu makhluk. Iya kan? makhluk toh? Ya. Oke. Sifatnya makhluk niku bisa gerak sendiri ndak? Tidak. Kenapa? Bener-bener sih, Ya, betul, Pak. Tidak. Kalem Ya. nggih. Saya di sini tidak berdebat, Pak ya. Tidak, kita tidak berdebat. Tapi cuma saya tanya. menghormati atas semua pendapat orang lain. Ya. Ini, makanya saya katakan kita makhluk. Oke, sepakat nggih, makhluk nggih? Bukan kholik. Surga neraka itu kan ciptaan Allah. Berarti disebut makhluk nggih? Oke. Aku bertanya terhadap jenengan, apakah seluruh makhluk itu bisa gerak sendiri? Ya tidak. Nah, terus yang gerakkan siapa? Allah. Oke. Kalau yang menggerakkan Allah, pernahkah Allah berbuat salah? Allah tidak pernah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihin wa ila jami'i malaikatillah wa ila abaina wa ummatina wa izdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa zurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Hadratul Mukhtaromin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan, Desa Petemon, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas siapa sebenarnya orang yang mendustakan Allah. Siapa yang sebenarnya orang yang berdusta atau mendustakan Allah. Dusta niku napa to, Pak? Membikin satu kebohongan tentang iman. Membikin satu kebohongan publik atau membikin kebohongan tentang iman pada Allah. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 21. Tolong dilihat di dalam Al-Quran, kita urai maksud daripada ayat tersebut. Al-An'am ayat 21. Niku surat yang ke-6, ayatnya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sabani wong iku azlamu kang luweh nganiaya sapa man mimman katimbang wong iftara kang ngada-ngada. Basa Jawa ni ngada-ngada niku napa? Gawi-gawi. Allahi ing atase Gusti Allah kadiban kelawan bohong atau geroh. Siapakah orang yang berbuat dolim, yang orang yang paling dolim katimbang daripada orang-orang yang membuat satu kebohongan pada Allah. Pak nyun sewu, kami bukane kok yo apa ungkrah-ungkrah barang sing kependem mboten. Saya belajar di sini untuk meluruskan mana di antara yang benar dan yang tidak, iku jenengan sampean sikapi sendiri. Ngeten. Kita manusia sudah jelas, khususnya umat Islam pada hidup era sekarang. Kita kan umati Kanjeng Nabi Muhammad toh. Iku jelas pun. Lewat pendidikan Rasulullah terkait diri kita sebagai manusia jasmani ini dididik kelawan hukum syariah. Rohani kita dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi dengan ilmu tauhid yang sering kita sebut sebagai dinul haq. Itulah pengajaran-pengajaran ilmu hakikat supaya jiwa atau ruhaniyah ini
bisa makrifat pada Allah, bisa bertemu pada Allah. Tapi saat ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan, di sini ada dua kelompok yang Allah terangkan di dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 21 sampai 23. 21, 22, 23. Di situ dikatakan bahwasannya kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari siksa Allah jikalau kita tergolong orang yang ahli siksa, ahli adab. Apa sebab? Diringkes di dalam ayat 23, walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Karena kita masuk di dalam golongan alladzina kafaru, ingkar. Artinya tidak percaya bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah yang sifatnya itu bertauhid. Yang bertauhid itu untuk mengesahkan pada Allah, kita tolak. Waliqaihi, dan kita tidak mau bertemu Allah. Hati ini di dunia ini ruhaniyah, sukanya kita bertemu dan berkasih mesra terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud orang-orang yang hatinya mengingkari bi ayatihi, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah yang sifatnya mendidik ruhaniyah supaya mendekat dan bertemu Allah. Kembali kepada surat Al-An'am tadi, yang dikatakan orang yang dolim di atas orang dolim adalah orang yang mengadakan satu kebohongan atas Allah. Contoh nih, mohon maaf, oleh karena hati kita belum ada pendidikan tauhid, oleh karena kita belum mempunyai pendidikan tauhid, mesti hati jenengan beriman pada selain Allah. Contoh, jenengan ini memandang dan beriman sing ngaji iki klason. Munculnya bahasan ilmu ini dari klakson. Loh, ketika jenengan memandang munculnya bahasan ilmu ini dari makhluk klakson,
mesti jatuh iman kita pada makhluk, yaitu klason. Akhirnya man yang dimaksud ayat ini woro-woro terhadap orang lain. Percayalah kau sing ngaji klakson. Coba ayo diangen-angen dengan hati kalem tur sabar, Pak. Coba ayo dingen-ngen heta. Jikalau Allah tidak ala kulli syai'in muhit, tidak ada pada diri setiap makhluk, bisakah klakson ini memunculkan ilmu? Gak usah dijawab di dalam lesan, tapi dingen-ngening hati. Kira-kira tanpa Allah yang menggerakkan lesan saya, apakah bisa lesan saya gerak sendiri? Sampai jawab ning ati dengan alus, Pak. Empun muring-muring lo ya. Temen pun muring-muring. Lagi contoh pada diri kita sendiri. Mungkinkah kita bisa berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk, salam, membaca rukun-rukun sahnya sholat tanpa digerakkan Allah itu? Kalau hati kita beriman semua apapun geraknya makhluk itu karena Allah, mengapa kita harus mengatakan bahwasannya yang melakukan itu makhluk? Akhirnya jatuhnya iman kita pada makhluk yang melakukan. Ini tauhid. Kalau hati kita tidak ada dasaran pengetahuan tauhid, mesti kita akan katut dengan makola-makola yang mengatakan, yang ujungnya imannya pada makhluk mengatakan, oh sing agawe klakson. Heta imannya hati kita kalau jatuh pada makhluk, siapa yang tanggung jawab? Kita disuruh untuk memandang dan beriman yang melakukan itu makhluk. Kita dipaksa oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing, Pak, untuk mengakui bahwasannya kita ketika berdiri sholat, rukuk dan seterusnya, kita dipaksa nafsu untuk mengakui kalau kita yang melakukan. Berarti orang yang dikatakan orang dolim adalah orang yang woro-woro, orang yang mengatakan yang tidak sebenarnya. Makanya di sini dikatakan iftara 'alallahi kadziban, mengada-ngada satu kebohongan tentang iman pada Allah. Nggih, mohon maaf, kita semuanya pasti akan kena doktrin ruhania loh, bukan jasmania loh yang maksud loh ya. Kalau jasmania sudah benar, yang ngaji klakson, sing sholat kita, yang zakat puasa haji kita, yang kerja kita, jasad, boleh. Cuman ruhania kita yang kupertanyakan adalah hati kita, jatuhnya iman kemana? Jikalau hati ini tidak ada modal pengetahuan tentang tauhid,
Nggih mohon maaf. Ketika ada orang mengatakan kei kabar, yang kabar itu adalah iftara 'alallahi kadiban, bohong terhadap Allah, tapi gak merasa kita bohong, kita akan termakan, Pak. Sapa sing salat mang? Aku. Sapa sing ngaji? Klason. Wis, kabar. Bahasa klason kalau tidak disertai, iki syariat benar, sudah benar kalau syariat. Tapi hakikat jatuhnya iman kita di mana? Allah apakah klason? Kholik apakah makhluk? Itu perlu ditanyakan pada hati kita masing-masing. Jikalau hati jenengan sudah imannya benar yang disebut ihsan, hanya Allah yang berperan, walaupun lisan mengatakan klason, walaupun lisan mengatakan makhluk, tidak apa-apa. Yang kukhawatirkan adalah jatuhnya iman hati kita pada makhluk. Loh ini loh. Makanya perlunya tentang tauhid itu adalah meluruskan, menempatkan pada sesuatu tempatnya. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia pada manusia, oke. Akhirnya ditata tentang masalah hukum syariat. Anak ya kudu hormat datang orang tua. Adik ya harus bahasanya pada kakak itu lebih sopan. Ditata ning syariat. Tapi ruhaniyah hablum minallah, hubungan langsung pada Allah, hati. Betulkah seperti itu? Iman kita hanya pada Allah, itu pertanyaan yang harus kita kembalikan pada hati kita masing-masing. Yang dimaksud mengada-ngada kebohongan ini contoh kula. Mengajak, memahamkan, mengimankan hati jenengan. Kalau sing ngaji iki aku klason. Makhluk. Berarti kula niki dusta. Dusta di dalam kebenaran. Berhubung saya tidak bertauhid, mesti ngoten. Nanti jenengan iman sampeyan mesti mengatakan, oh guruku klason, sing bimbing aku, sing ngkei petunjuk aku klason makhluk. Terus nek pancen iman jenengan koyok ngunu, apakah gak tabrakan dengan ayat surat Al-Qasas yang Allah katakan innaka sak temeni sira Muhammad iku la tahdi, ora bakal isok. Muhammad berarti makhluk. Ibnu Adillah langsung lho niki. Iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbab takang, sekalipun orang yang kau cintai. Terus siapa sing bimbing kita? Siapa yang memberikan petunjuk kita? Siapa yang jadi guru sejati kita? Siapa? Walakinallaha, lan tetapi ini utawi Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah hidup di dalam, di luar, au indahu, au qoblahu, au ba'dahu. Setiap makhluk, apakah di dalam dan di luar jenengan, kiri dan kanan jenengan, atas bawah jenengan,
Yang wujude Allah dimaksud ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Wong Jawa ya kuwi sejatine urip. Alladzi asra bi'abdihi lailan, dialah yang menggerakkan, memperjalankan seluruh hambanya. Berarti makhluk kabeh iku iso obah sebab diobahke dening Gusti. Yang Allah itu adalah hidup dalam diri jenengan. Berarti guru jenengan sing bimbing jenengan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan klason. Ini yang benar. Tapi tadi saya tidak seperti itu. Apa yang kusampaikan, saya mengakui saya makhluk yang menyampaikan. Otomatis jenengan tak giring ke satu opini untuk beriman guru sampean klason. Kalau iman sampean sudah ketarik di situ, pujaan sampean tersinten makhluk klason. Pun iki sampean lereni iman sing koyo ngene iki. Di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjelasan terkait masalah iman di pasal 14. Ngeten. Gusti Allah iku ya wujude, maksudnya iku melimputi semua makhluk apapun yang disebut hidup. Man ra'a sing sapa wonge yang melihat al mukawwanat terhadap piro-piro makhluke, padahal Allah iku nyoto di dalam, di luar, au indahu di sekitar makhluk, au ba'dahu au qablahu setelah atau sesudah makhluk. Wujudnya Allah itu tenguk-tenguk ning gunung. Ngerti tenguk-tenguk ya? Berkuasa. Sing sapa wonge kok ndelok makhluke, mongko wong iki bakal ketutup atine sangka wujude makhluk. Akhire Allah wujude gak nyata bagi kita. Jatuh iman kita pada makhluk. Inilah yang dimaksud iftara alallahi kadiban, orang yang berdusta. Contohnya kula wau berdusta nang sampean. Akhirnya sifat negatif terhadap diri saya adalah pertama iktimat. Ngaku-ngaku munculnya petunjuk dari klason. Sifat tercela akan muncul dalam diri saya adalah gila pujaan masyarakat. Wis iki gak iso dibujuk, Pak. Akhirnya kula merasa lebih mulia daripada jenengan, padahal jenengan lebih mulia pada Allah daripada saya. Otomatis niku. Terus apa bedanya saya dengan iblis? Sama. Dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan, iblis Ajazil ya, apa yang menyebabkan terhalangnya dirimu untuk tidak melakukan perintahku yang berupa sujud pada Adam? Apa penghalangnya? Sederhana, Pak. Karena di dalam diri iblis merasa lebih bagus daripada Adam.
Dijawab oleh iblis, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhanku, ana khalaqtani, ya baniku ayat Al-Hijr. Ini sak temene ingsun iku kholak tani dadekake jenengan ing ingsun minarin saking api. Tapi wa kholak tahu lan dadekake jenengan hu ing Adam mintin saking tanah li. Saya pundi? Gusti Allah iku dibedheki. Saya endi? Otomatis akal jawab api dari api. Ini Pak persoalannya. Berarti saya dengan iblis tidak ada bedanya. Bapak Ibu, akhirnya Allah menurunkan Muhammad ini di tengah-tengah kita sebagai umat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh keadaan kita, iman kita jatuh pada makhluk, maka Allah ngutus utusane yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid yang dibungkus dengan agama yang bertauhid, yang tujuannya liudirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk mensucikan iman jenengan, untuk mengarahkan iman kita yang asalnya pada makhluk supaya beriman pada Allah. Yang kumaksud Allah adalah zat hidup dalam diri panjenengan masing-masing. Walaupun itu beliau dicaci oleh umat, tetap beliau sampaikan. Berhubung banyak umat yang tidak mengerti tentang tauhid, nuduh Muhammad isi nyampe no makhluk, tapi aslinya semua karena Allahnya. Apalagi saya menjadi dai, tebar terus, tak giring iman sampean supaya ke makhluk. Saya giring terhadap iman kepada makhluk, karena dalam diri saya tidak ada pengetahuan tentang dinut tauhid, cara wong Jawa ilmu sejati. Apa sih ilmu tauhid itu? Ilmu yang untuk mendidik rohaniah kita supaya bisa mengesahkan Allah. Allah itu nama. Supaya kita masuk pada esanya. Wujudnya bagaimana? Itu dengan tauhid. Contoh tadi. Klason. Dingen-ngen. Walillahil masyriq wal maghrib. Semua obai makhluk jagat niki iku sing ngobahno Allah. Sebab tanpa wujudnya Allah di situ enggak akan pernah makhluk itu bisa bergerak. Dengan ning ati. Oh iya. Berarti surat Al-Qasas benar. Sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang yang kau cintai, orang yang dekat. Tetapi walakinallaha, tetapi ini utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk man terhadap orang, man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti sing bimbing jenengan sejatine iku Gusti Allah. Wis. Kalau jatuhnya iman sampai pada hidup
dalam diri dan di luar diri kita mesti penghambaan jenengan, pujaan jenengan itu terhadap Allah. Gak bisa terhadap makhluk. Dan juga panjenengan tidak akan mudah kena doktrin dogma orang-orang yang menyatakan iman kepada selain Allah. Gak mudah. Kita dulu Pak mempunyai iman bahwasanya, mohon maaf loh, saya bukan untuk merusak aturan-aturan yang sudah pernah kita alami. Enggak. Kita dulu Pak, hati ini dipaksa iman kepada selain Allah oleh nafsu. Berarti makhluk. Otomatis kita pasti akan memujanya pada makhluk rohaniah kita, hati kita. Lah kalau begitu bagaimana rukun iman niku? Lah ngeten nggih. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Itu kan semua makhluk. Inilah perbedaan antara hati seorang yang bertauhid dan tidak ada di sini. Kalau kita yang belum bertauhid jelas tidak mengenal ahad, hanya mengenal sebatas nama pangeran kita Allah. Akhirnya iman kita juga pada malaikat, jatuhnya iman kita pada makhluk. Allah nama itu makhluk. Nama loh, belum maksud ya. Itu masih kegolong makhluk. Walaupun Allah. Kalau kita ngomong nama, ini masih makhluk. Malaikat makhluk. Artinya apa Pak? Siapa yang mausufnya Allah itu siapa? Siapa sebetulnya yang menguasai di dalam nama Allah? Wujudnya nama Allah itu siapa? Terus siapa yang ada pada malaikat, pada rasul, pada kitab, seluruh makhluk siapa? Kalau kita sudah mengenal tauhid, mesti hati ini iman ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kita Pak berpuluh tahun hati kita beriman, rohaniah kita beriman pada makhluk ini berpuluh tahun. Karena memang tauhid belum kita terima. Lah sekarang tentang dinu tauhid sudah digelar oleh Allah di tengah masyarakat umum. Ini semata-mata untuk meluruskan iman kita pada kebenaran Allah itu yang mana di sini. Kalau hanya sebatas lesan aja, dohir, amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi hati sampean harus jatuh pada hidup yang menguasai di dalam nama Allah, malaikat dan seterusnya. Inilah proses di dalam tauhid disebut ahadiyah menuju ahad. Nyirnaake nama 6 itu seret terus masuk dalam ahad. Wujudi Allah itu. Itulah yang kumaksud kul huwallahu ahad. Berarti kita harus tinggalkan dusta kita Pak. Yes, belajar menang. Kita belajar menang Pak. Artinya hati ini diam, tidak komunikasi pada makhluk. Hati ini hanya berkomunikasi pada Allah
Caranya Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang malam hati jenengan semampu jenengan berzikirlah pada Allah. Dzikron dengan sejati ini dzikir. Ternyata sejati ini dzikir ikilah ajaran tauhid, hakikat muncul dari la ilaha illa anta. Selama 14 abad ajaran Rasulullah ini terkesan ditenggelamkan. Akhirnya kita sebagai umat dipaksa untuk memuji terhadap makhluk. Rohaniah kita disuruh dipaksa beriman pada makhluk. Karena ini dipendam. Siapa yang berani untuk membuka ajaran ini? Ya, kegeman Pak sing teko Pak. Fitnahan. Bahkan dikatakan dzalika dhalalatun, itu ajaran sesat. Ini fakta loh Pak. Fakta. Kita zamani pada saat itu. Zamani. Bahkan sampai detik ini. Tidak sedikit Pak. Orang-orang ahli kitab yang mengatakan apa yang kusampaikan tauhid ini sesat. Enggak apa-apa. Bukan masalah bagi saya. Aku tugasku iku nek menurut Quran illa mubasyiron wa nadhiron, menyampaikan kabar baik supaya hari kekekalan jenengan tidak celaka. Uban iman ini revolusilah iman kita yang asalnya pada makhluk, kita revolusi untuk hanya beriman pada ilahun wa, pada makhluk apa pada Allah. Dikatakan bi ayatihi, kebenaran ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah adalah menghantarkan jenengan untuk hanya beriman pada wujudi Allah, bukan pada makhluk. Tapi mereka au kadzaba, bohong, artinya menolak ajaran-ajaran yang bersifatkan dinu tauhid, bahkan mengatakan iku sesat. Wisa nemen kula ngomong niki nggih, nemen estu lho Gusti Allah oleh meringat pada kita itu pol-polan. Ada apa ya? Mengapa mereka mengingkari atau menolak atas ayat-ayat wahyu Allah yang mendidik ruhaniah kita supaya terlepas dari belenggunya nafsu, yang nafsu itu mengajak beriman pada makhluk? Apa alasannya? Inilah golongan kaum Khawarij yang memungsuhi Rasul dan pengikutnya. Rasul termasuk khalifah papat yang diteruskan tabi'ina solihin. Mengapa mereka mengatakan ajaran tauhid itu sesat? Karena mereka takut kehilangan pengikut. Pujaan wis titik. Sebab orang-orang kalau masyarakat sudah tahu jatuhnya iman hanya pada Allah, pujaannya alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Lah wis pengikutku entek gak gelem ngaji nang aku. Karena imannya nanggone
wujudnya Allah. Ke Allah, tidak ke makhluk. Padahal saya mengarahkan jenengan supaya beriman terhadap makhluk. Itulah akibat karena di dalam hati saya tidak ada pengetahuan petunjuk tentang tauhid. Akhirnya nafsu gampang melebu. Nek wis melebu saya diprovokasi, gampang kena omongane nafsu. Apa sih nafsu itu? Visinya yastahibbunal wa yastahibbunal hayatad dunya. Ibrahim ayat 3. Menggiring jenengan rohania ini hati untuk bersukaria, bercinta pada selain Allah. Sebab nanti kalau sudah kita bercinta pada selain Allah, jatuhnya iman sampan kali kulo hati ini mesti pada makhluk. Kalau sudah begitu otomatis alal akhirah, ninggalake akhirat. Artinya jenengan pasti hati selalu lalai pada Allah. Dan ini di setiap daerah, Pak. Setiap daerah. Karena orang yang mau, misalkan, yang berani membuka tentang tauhid bi ayatillah, niki Pak, ancamannya luar biasa. Aku gak usah ngomong orang lain, saya sendiri saja merasakan. Sejak tahun 2000 sampai 2005 saya sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Belum ada resiko yang luar biasa. Cuman di tengah masyarakat, kelasan iki ngaji apa? Nek ngaji kok ya bengi lampune dipateni. Kan curiga, Pak. Wis. Padahal yang ku sampaikan terhadap jamaah selawe jumlahnya itu dengan bahasa kinayah. Masyarakat yang tahu mesti bertanya, nek bener lah apa kok ya lambune dipateh? Sampeyan takoki 5 tahun itu. Terus ngomong klesik. Kalau ada orang lewat, diem Pak. Saking berhati-hatinya kami. Jangkep 5 tahun saya tanya kepada jamaah, paham Pak? Godek Pak. Karena isyarah. Mboten kados ngeten iki terang-terangan, blak-blakan enggak. Memakai bahasa kinayah. Tanya enggak boleh. Kalau sekarang beda. Ulasan bahasa yo paham, tanya ya boleh. Wis pokoknya di blak-blak lho. Nyun sewu. Akhirnya saya sebagai anak misalkan umpama Gusti Allah iku wong tua, kula anak umpama. Aku wadul nang wong tua. Pak, Mbok. Nek gawe sistem ngene, ini akal Pak ngomong Pak. Niki lho kesalahan saya. Ya Allah, kalau seperti ini terus sistemnya, kapan majunya umat? Kapan lekas cepat bisa mengenal jenengan? Apa Pak jawabannya? Wong tua kula misale wong tua. Lah nek gulumu gelem dibeleh, siap dipedhot. Langsung kalau nyandak zamannya Sayyidina Ali. Entah dari mana datangnya dalam hati itu udah siap. Ngono tok pun. Akhirnya bukan maksud zaman sekarang itu gulu dipedhot ya ora. Iku ternyata tembung kinaya. Artinya Pak, kalau seseorang berani masuk di bahrut tauhid, wajib untuk memotong lehernya.
Faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54. Jenengan harus membuang jauh sifat basyariah kita, dan di dalam sifat basyariah itu ada rumongso hormat. Putusan kehormatanmu. Kepala niki kan kehormatan toh Pak ya. Dikongkon motong. Jadi ada badan enggak pakai kepala. Kehormatan hilang. Akhirnya mohon maaf, satu kampung mengatakan klason gendeng. Logika bisa saya terima Pak. Mesti saya tak buka. Umat sing mau ngaji, kene cek gak ragu-ragu. Klason iki metu teko bluluk apa teko kandungane wong. Lah cek ya. Tahun 2006 itu katane wong kampung kula niki muda. Wis gak pakai baju apa-apa, ora mlaku-mlaku ning nggone embong-embong ya nang nggone warga. Padahal saya nggak tahu. Aku lo tidur. Coba jenengan tidur. Pasti sampean nggak ingat jasad sampean bagaimana. Akhirnya wong kampung mengatakan saya gila. Oh kebaan ilmu. Oh ini ana sing ngomong ngoten. Oh disurupi jin. Tapi saya nggak ngerti. Coba ditanya, di cross check pada warga, betulkah saya memang secara dohiriku muda, telanjang bulat, melaku kaya ngono kuwi. Kula tanya pada istri, aku pada saat itu, iya wae Pak. Istriku mengatakan aku istriku, padahal apalagi orang coba. Padahal saya enggak merasa. Entah akalku itu diletakkan Allah mana pada saat itu. Bu digondol wewe, bu digondol jin jari wong-wong. Sing jelas Pak, jenengan waktu dulu, waktu umur 2 tahun 3 tahun, muda udan yo gak izin. Karena apa? Jenengan bighairi aklin, belum punya nek belum punya akal berarti gak wajib sampean iki menunaikan kewajiban di dalam syariat. Hampir 1 tahun 2007 Gusti Allah nggugah ibaratnya son tangi Pak. Kaget kula. Lho kok ngene aku? Baru sadar, gitu? Istilah cara orang itu habis tidur tangi. Won sadar won. Lah disitulah dako ikul asror Allah gelar. Ketika digelar di tengah masyarakat, tambah mundak nemen Pak. Klason usir. Ada upaya gerakan untuk mengusir. Kalau nggak diem mawon, karena imanku itu hanya pada Allah. Walaupun mereka mengatakan gak suka, di situ juga ada Allah kok. Jadi beliau tidak ku benci, tidak ku salahkan. Ini kisah sejarah aja lah. Sampai saya dihadapkan hukuman 3 tahun, tak jalani, enggak apa-apa. Memang secara syar'i pasale 170 junto 160, tapi asli nih disitulah ujian yang kuhadapi. Di belakangnya ada orang-orang yang enggak suka tentang dinut tauhid. Bagaimana klason gak iso metu teko kampungi, diusir berarti dipenjarakan. Ya sudah, saya juga gak menyalahkan. Akhirnya apa?
10, 11, 12 Desember tanggal 15 tanggal 21 saya dikeluarkan. Ternyata apa? Tokoh-tokoh yang tadinya menghujat tentang ilmu tauhid apa yang disampaikan ini, yang mengatakan itu sesat, akhirnya sadar. Dengan kesadaran itulah mendorong saya untuk jadi kades. Coba. Nang ngakal gak ngelua sampean mikir. Berarti kesimpulannya adalah orang yang membenci, orang yang mengatakan sesat tentang ajaran dinut tauhid, ilmu sejati, ojo dibenci. Jangan disalahkan karena beliau-beliau butuh proses pemahaman. Maka Rasulullah dawuh, laqad khalaq biba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang mana Rasulullah? Ternyata limangkana yarjullaha, ajaran yang menggerakkan hati sampean untuk ada keinginan bertemu Allah, tidak bertemu selain Allah. Satu. Nomor dua, wal yaumal akhirah, dan mengajak lewat ajaran baginda Rasul untuk di dunia ini jenengan bisa masuk ke alam akhirat. Jadi akhirat itu di dunia ini sudah. Carane wadzakaralloha katsiran. Jawabane itulah cara Anda untuk bisa ke situ, harus berzikir pada Allah katsiran, dengan sebanyak-banyaknya. Enggak mengenal waktu dan tempat, Pak. Sing penting bagaimana hati sampai zikir sirul asro itu kumandang terus. Karena zikir itulah yang ditutup-tutupi selama 14 abad. Dulur-dulur kultorikoh yang sudah berzikir jahri siri ribuan, jikalau panjenengan dereng menemukan sejatine zikir, mubeng-mubeng gak akan pernah bisa wusul. Wis. Saya berani mengatakan ini karena ya terjadi pada diri saya. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. Terserah. Ya sampean ngen dhewe jenengan bertoriko berapa tahun? Ngen. Mestinya Anda harus tanya pada mursyid Anda. Bah, sejatine dzikirku di mana? Sampeyan tanya. Untuk membuka pintu musyahadah itu yang mana? Beliau akan menjawab. Jenengan harus kritis. Harus kritis, Pak. Gak menengai, dukon ngidul, kon ngalor. Tapi orang ngerti ngalor ngidul iku nang ndi. Samarku kaya antung. Ngantung di alor di kidul. Lor pucuke kelor, kidul pucuke gunung. Ora ngerti lho antung ana jero. Sampeyan tanya. Masih jenengan dadi mursyid ya ngono, aja meleki. Aja sampai duwe khawatiran kok aku lak disalib murid. Aja ngono, Cak. Jangan. Tentang keimanan, tentang kemakrifatan pada Allah, kita sebagai mursyid harus memberikan support kepada murid saliben. Mursyid itu ojo ana mburine ae, sing penting aku gecokan sarung. Ojo saliben. Jadi jenengan sebagai mursyid tolong ojo meleki-meleki tentang daqaiqul asrar. Sampaikan. Biar murid ini lekas isok wusul. Jangan khawatir kita itu disalib. Justru seneng nek disalib iku. Wong tuwa, Pak, gak
Gak ono ceritane wong tua nang anak. Wis nak akmu sing goblok, aku sing pinter, gak ono. Wis nak bapakmu sing goblok, awakmu sing pinter. Ngaji yo sekolah terus no tutuk no. Iku wong tua. Sejatine wong tua ana kono. Gak kepingin anak iku mau bodoh koyok bapake. Dengan bentuk di sekolah no, di pondok no, di kon ngaji supaya melebihi wong tuane. Gak ono wong tua, nah akmu kudu nisarku ya. Aku bodoh, akmu kudu luwih bodoh maneh. Jahil murkab awakmu. Mboten enten. Estu mboten. Mangkane nang kitab Ihya Imam Ghazali itu kalau melihat santri itu bukan santri, anak. Menganggap santrinya itu bukan santri orang lain, tapi dianggap sebagai anak kandung. Artinya apa, Pak? Beliau Imam Ghazali menyarankan pada murid-muridnya untuk nyalip Imam Ghazali dalam hal ketakwaannya, dalam hal kemakrifatannya, dalam hal apapun. Itulah yang benar seperti itu. Ojo jadi guru, ojo jadi mursyid sing nemak murite arep munggah ditemak. Akmune adik ngaji rono tauhid murtad. Ojo ngono. Kabeh ku ilmune Allah. Tergantung ngaji nindi sebagai muqabbalah atau referensi boleh-boleh saja. Kadang-kadang kita memakai dalil matahari itu enggak ada matahari dua kembar. Sopo yang ngarani matahari kembar ya? Nek prasaku nek matahari limo tambah seneng, Pak. Situke gak muncul keturun, situke situke ketutupan mendung, situke ndak lho. Nek menurut kula ngoten. Tambah benter. Kita dalam rangka mencari guru, mursyid, jangan satu. Tujuan kita untuk referensi muqabbalah. Sebab kadang-kadang keterangan dari si A ini gak paham, kadang-kadang diliwatno mursyid B, C, begitu Pak. Tambah kuat. Ini untuk umpama menyupport seperti Imam Ghazali pada santrinya. Tidak menganggap santri pengikut, tapi dianggap sebagai anak sendiri. Mengapa? Supaya hubungan dekat. Hubungan yang paling dekat kan anak dengan orang tuh. Mboten sungkan-sungkan, mau tanya gak sungkan. Enggak kadang-kadang itu diajarkan, ya apa sekiranya wong iku sungkan nang aku. Akhirnya sampai duweni masalah arepe takok, gak wani, kedahuluan sebabnya kedahuluan sungkan. Akhirnya ada jarak, Pak. Makanya mursyid, mengapa itu ada namanya khalifah. Ada Pak nggih? Wis tah. Sampai menemui mursyid itu wangel kalau tidak melalui ojo ngono, Cak. Jane pingin pengikut-pengikut jenengan langsung ketemu jenengan. Lala apa dilimbang-limbangno iku? Anggaplah iku anakmu sendiri, hubungan yang paling dekat supaya enggak ada jarak. Dan bertanya itu kok isok bebas. Enggak gara-gara saya sebagai mursyid misalkan wedi kelangan kehormatan, engko semakin dekat nyeluntak awakmu. Ngomong sak ngomong gak ono sopane. Lho, berarti awak dhewe iku belajar dadi pangeran mulian. Tapi gak kroso. Yukhonti'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Inilah kita enggak terasa kalau kita menduduki kursi Allah. Akhirnya dalam hatiku saya merasa alim. Padahal ilmu sifatnya sinten? Allah. Tak rampas toh? Kudrat iradat aku.
Padahal itu milik Allah. Loh, ini loh menyerang terhadap siapapun, baik di golongan syariat ataupun golongan thariqah. Belak-belakan Pak saya ngomong ini. Urusan saya dibenci, terserah. Tapi yang jelas maksud saya adalah untuk supaya bagaimana umat ini terevolusi imannya yang asalnya pada makhluk supaya pada Allah Subhanahu. Pembelakrak tutup gunung ya apa ya. Wis, secara pribadi biar tidak ngomong pada orang lain. Diri kita itu diprovokasi oleh nafsu. Dengan nafsu itulah yang menghantarkan, membisik terhadap kita untuk beriman memuja pada makhluk. Tapi ingat, nafsu iblis itu lewat mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ditutup minal jinnati wan bayane nafsu bisiki nang dodo sampean rupane bayane minal berupa jin dan manusia. Wis. Dadi ana iblis nafsu iku wajahe rupane ya wujude ya klason iki. Buktine saya marahkan iman sampean datang makhluk. Ini. Pun. Innahu la yuflihud dzalimin. La yuflihud dzalimin. Sesungguhnya orang yang tidak beruntung adalah orang yang zalim. Orang yang berdusta. Orang yang dolim adalah orang yang berdusta. Ini lho maksudnya. Secara kacamata hakikat adalah orang yang berdusta. Contohnya saya mengarahkan jenengan ini untuk beriman pada selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan dat, tapi adalah ahad, hidup yang tidak bisa kusebut. Hidup itu adalah sifat, di mana sifat mesti ada mausuf yang disifati. Mana yang disifati? Laisa kamislihi syai'un, itu yang ada dalam diri jenengan. Enggak, saya mengarahkan jenengan beriman pada makhluk. Tapi nyun sewu, al-kaunu minal muqawwanat kulluhu zulmatun. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, makhluk iku asline dulmah. Dulmah iku peteng, gelap. Adzulmah ai al-adam, tidak wujud. Kapan makhluk iku dikatakan tidak wujud menurut pandangan basiroh zaman? Ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan iku dinyalakan Allah. Detik-detik nyalanya cahaya makrifat dalam hati jenengan, detik-detik itu kegelapan hilang. Maksudnya makhluk semuanya akan fana. Disitulah nyatane wujudnya Allah di situ. Sebab apa Allah menyalakan? Nurun ala nurin yahdillah li nurihi may yasha. Sebab apa? Karena jenengan kali kula niki terus-terusan gelem berzikir. Wis. Kuncinya ada di situ. Kelawan berzikir yang kau lakukan terus-menerus sebanyak-banyaknya inilah akhirnya muncul warid, yang disebut warid adalah nur makrifat. Baru di dalam hati jenengan ini akan nyata yang wujud itu bukan makhluk tapi Allah. Gak gendeng akhirnya, nggih gendeng. Es itu gendeng Pak. Tapi gendengi hati jenengan roh iki pada Allah. Urusan dohir melok gendeng, wallahu alam. Niki ada macam dua. Ada yang ya majedub, ada yang enggak wasilun. Wis terserah Allah meletakkan di mana nanti. Sampeyan gak usah duwe pertimbangan
hitung-hitungan nang Allah, engko aku gak gendong ah. Engko aku terus bojoku bagaimana? Anakku bagaimana? Bisnisku bagaimana? Jangan ada hitung-hitungan itu. Kalau di dalam hati sampean wa man kana yarju liqa Allah, jika ada keinginan untuk bertemu Allah, jangan ada hitung-hitungan urusan dunia, jangan. Ketika saat lampu ini gelap, mboten nyala, Pak. Gelap ada nggih? Mesti gelap wujud. Meripat sampean enggak akan bisa melihat apa-apa karena gelap. Tapi ketika saat lampu listrik dinyalakan, gelapnya mana? Hilang. Berarti sejati ini gelap ora eneng. Tidak ada. Lah kapan detik-detiknya tidak ada? Ketika cahaya listrik ini dinyalakan. Sama. Wujudnya Allah yang nyata di setiap diri makhluk. Bagi siapa? Bagi mereka yang hatinya cahaya makrifat dalam hatinya sudah menyala. Akhirnya sama nojo heran. Apa iki? Mesti Allah. Apa iki? Allah. Apa iki? Allah. Allah. Semuanya. Mungkin jenengan yang di thariqah nyun sewu saking kuwati dzikir sir. Iku ono isaroh ngeten, Pak. Ati sampean iku kadung dzikir sir kuwat. Gak iso putus, Pak. Sehingga sak detik gak iso putus. Dengan berbunyi Allah itu. Sampean mengki masuk pada alam di mana rokok iki ngomong, aku iki Allah. Krungu sampean kadung kuwate wariti sampean didikir sir. Melihat apapun ngomong aku Allah, aku Allah. Sing ngomong iku ya makhluk iku mau. Sampean nguasi. Tuyane ngomong aku ya Allah. Iku yang mendengar Anda sendiri, orang lain tidak mendengar. Lah, aslinya sing ngomong duduk air ini. Yang ngomong adalah Ahad. Mungkin dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Pak ya. Wahyu Rasulullah yang inti disampaikan pada beliau adalah ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diberikan padaku adalah Tuhan mengenalkan Tuhanmu dan Tuhanku iku Tuhan yang esa. Kul innama ana basarum mislukum. Awali ayat seperti itu. Jadi ini ayat penegasan kita umat Islam yang berbahasa nama Allah Tuhan kita harus sampai ketemu Ahad. Karena Rasulullah ngoten. Jadi yang berkalam tadi Allah sendiri, bukan air. Orang lain gak dengar. Cuman kita berhubung belum mengenal Sirul Asror, gak ngerti, Pak. Bawengong. Ndas niku mau muter-muter. Kayak gilingan gandum ngono. Wong. Tapi kalau jenengan sudah memegang Sirul Asror selalu di situ, netral sudah. Oh iya, benar. Mohon maaf, siapapun hati kita pasti akan terpengaruh dengan perkara selain Allah manakala kita melihat perkaranya. Pasti. Kalau kita sudah melihat perkaranya atau makhluknya, pasti hati kita tidak menjadi terang, malah menjadi gelap. Jatuhnya iman kita pasti pada makhluk. Kebalikannya, barang siapa yang melihat wujud Allahnya di dalam setiap perkara, maka perkara setiap apapun atau gebiarindunyo tidak akan bisa menghalangi Anda kemakrifatan pada Allah. Nggak bisa. Karena apa? Kaifa yutasawwaru heta. Apa mungkin
Gusti Allah itu bisa ditutupi dengan gambar selain Allah, sementara gambar selain Allah wujudin dunya bagi pandangan rohaniahmu itu sudah tidak wujud, nggak bisa, wis ngalih, wis fana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita waktunya tinggal sebentar, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Pada kejadian yang pasti diterjadikan Allah pada diri kita. Kapan lagi kalau tidak kita awali dengan sekarang untuk sadar diri kalau selama ini kita beriman masih pada selain Allah. Kula niki boleh teringat dawuh Mbah Khozin Pondok Ringin Agung. Kula dipisui gara-gara kula niki tekok. Nggih. Tekok, Pak. Tentang wujudnya Allah iku teng pundi ya napa oleh misui beliau iku fasih koyo arek Surabaya estu Pak DANCOK Allahmu iku son wakeh nek Allah ku ahad gak ngeluh kira-kira oleh sebab kau mengatakan Allahmu wakeh iku son akhirnya kui gak ngerti, gak weruh wujud sejatine Allah ahad. Nggih, Pak. Allah ku wong wedok makhluk. Oh, iya iki nikmat. Oh, iki wis bener. Tapi beliau itu nek muring-muring kula mengambil kesimpulan muring-muringe dadi berkah. Menurut kula berarti muring-muringi iku mang akhirnya muncul jawaban yang benar. Akhirnya saya evaluasi digenahke. Carane ya napa untuk bisa ke ahad? Uzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 41 yo keh nono awakmu dzikir, perbanyaklah setiap saat dan waktu, bukrata wa asila, baik siang maupun malam, sibukno hatimu Muhammad berzikir. Pun ngaten mawon. Sebagai kesimpulan, satu, kita nggak mungkin hidup terus di dunia, Pak. Kalau ditengarai kita masih belum kembali Allah, lekas kembalilah. Jikalau kita sudah kembali kok belum tutup, fafiru ilallah, larilah, ojo melaku. Kita tadi melaku lah kena-kena, sekarang larilah. Caranya apa? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41:2. Waktu demi waktu tanpa terhitung berzikirlah hatimu terus menerus pada Allah. Ngoten. Nggih. Masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tanya, Pak, kita ini hidup harus bertauhid kepada Allah, benar Pak ya? Dan Bapak mengatakan bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini digerakkan Allah, kita sholat digerakkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Lantas jika manusia itu berbuat keburukan, apakah itu juga digerakkan oleh Allah atau nafsunya? Keburukan itu banyak sekali, Pak. Salah satunya yang paling kecil, merokok. Merokok itu keburukan. Dan di sini ini rumah Allah, betul Pak ya? Betul, rumah Allah. Kita itu kalah, Pak, sama orang Kristen. Orang Kristen keluar dari gereja itu tidak merokok, Pak. Kita di sini umat Islam yang bertauhid kepada Allah,
merokok Pak di dalam musola. Berarti belum Pak. Berarti jika merokok itu sebuah kebaikan menurut orang-orang yang katanya orang-orang itu gak apa-apa, berarti berbohong atau berdusta kepada kebenaran, ya kan? Terus berarti kita itu harus meninggalkan merokok, betul Pak ya? Dan ilmu itu ada dari Allah. Kalau orang-orang tidak percaya, orang yang merokok dan orang yang tidak merokok ketika dirongsen paru-parunya itu beda. Dan itu rongsen itu berarti dari sebuah ilmu, ya Pak ya. Datangnya dari ilmu dan itu dari Allah. Kita percaya, kita harus percaya. Ya, kenapa orang-orang itu kok merokok di tempat ya, terus berarti kita belum bertauhid kalau kita melakukan kerusakan itu Pak. Sudah? Oke. Ini apakah orang yang melakukan kerusakan itu bertauhid gitu? Kan tidak. Udah. Sudah. Saya tanya, miturut pandangan jenengan, pemahaman sampean iku cara definisi tarkib tauhid itu apa? Coba. Tauhid kan Bapak kadang mengatakan, kalau saya tanya kepada Anda. Iya. Tadi mengatakan dulu. Saya bertanya. Iya, iya sih. Gitu? Iya. Miturut jenengan definisi at-tarkibu bit tauhid itu bagaimana? Menurut jenengan? Aku nggak nyalahno jenengan. Coba. Bertauhid itu artinya itu. Maksudnya al ilmu bit tauhid, tarkibnya itu apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Oh, bahasa Jawa ya? Nggih. Mengesahkan pada Allah menurut sampean bagaimana? Mengesahkan pada Allah itu ada melaksanakan perintahnya sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah jalan hidup manusia untuk kembali. Oh, kenapa? Karena manusia ini lahir atau dari surganya Allah dan kembali kepada Allah, surganya Allah lagi. Nah, disitulah kita harus untuk kembali ke surganya Allah tadi. Kita itu harus melaksanakan perintah Allah. Sudah. Perintah Allah salah satunya untuk manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sampun. Kula tanya, jenengan makhluk napa mboten? Maksudnya? Jenengan iki makhluk napa khalik? Saya makhluk. Oke. Surga neraka iku makhluk napa khalik? Surga neraka itu ciptaan Allah, Pak. Lah iya, makhluk apa khalik? Nah, menurut sampean makhluk, Pak. Saya tanya pada jenengan. Nggih. Surga, nama surga ya, Ya. surga atau neraka. Ya. Itu makhluk napa khalik? Menurut sampean ya apa? Itu ciptaan Allah, berarti itu bukan khalik. Lah iya, Pak. Berarti itu makhluk, iya kan? Makhluk toh? Ya. Oke. Sifatnya makhluk niku bisa gerak sendiri ndak? Tidak. Kenapa? Bener sih Ya, tanya. betul, Pak. Tidak. Kalem Ya. nggih. Saya di sini tidak berdebat, Pak ya. Tidak, kita tidak berdebat. Tapi saya cuma tanya. menghormati atas semua pendapat orang lain. Ya. Ini, makanya saya katakan kita makhluk. Oke, sepakat nggih makhluk nggih? Bukan khalik. Surga neraka itu kan ciptaan Allah. Berarti disebut makhluk nggih? Oke. Aku bertanya terhadap jenengan, apakah seluruh makhluk itu bisa gerak sendiri? Ya tidak. Lah, terus yang gerakkan siapa? Allah. Oke. Kalau yang menggerakkan Allah, pernahkah Allah berbuat salah? Allah tidak pernah salah. Lah, wis mulai. Pun bener Pak, pun bener. Pun deres, niku pun deres. Kalau dalam hati sampean Allah tidak pernah berbuat jelek atau keburukan,
Contoh nyun sewu, merokok tadi buruk ya? Buruk, oke. Andai kata Allah tidak menggerakkan saya merokok, bisa saya merokok sendiri sebagai makhluk? Saya tanya lagi ya. Maaf Pak ya, saya tidak bisa jawab itu. Gini ya. Ngeten. Iki mbon saged ketemu. Masalahnya panjenengan damel pandangan hukum syar'i. Lah kami memakai pandangan hukum hakiki. Ini persoalannya. Sampai akhir zaman, Pak. Mboten ketemu. Maaf, kita ini umat Islam, Pak. Iya kan? Aku Islam kan? Nah, umat Islam harus mengikuti hukum syariat. Betul enggak? Saya tanya lagi, betul tidak? Betul. Ya. Oke, ayo. Oke. Betul lah. Kita tidak berdebat kan? Oke. Diskusi. Kalau kita ikuti hukum syariat, berarti syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Betul enggak? Betul. Sekarang aku tanya, umat Islam wajib enggak mengikuti hukum hakikat? Sama jawab. Sekarang sama jawab. Hakikat yang mana? Wajib enggak? Ini saya tanya, hakikat yang mana? Ya tauhid itu tadi loh. Umat Islam wajib bertauhid. Oh, kalau manusia wajib bertauhid, mengapa manusia masih mengakui kalau dirinya itu yang melakukan? Coba. Saya tanya. Menurut pandangan saya Pak, nyun sewu ya, selama orang masih mengakui dirinya yang merasa bisa melakukan ini tanpa centelan yang menggerakkan Allah, berarti itu belum bertauhid. Menurut pandangan saya. Oke. Berarti menurut pandangan Anda, saya tanya ya. Ya. Menurut pandangan Anda, orang yang melakukan kerusakan itu apakah digerakkan oleh Allah? Betul. Bukan, Pak. Saya tak teruskan. Sampai pun salah, mau dipotong dulu. Itu menurut pandangan manusia dikatakan buruk. Oke? Tapi pandangan Allah tidak buruk. Coba sampai mandang dua arah. Tadi kan sudah saya tanya, Allah kan nggak pernah berbuat buruk. Iku buruk untuk manusia, tapi bagi Allah tidak buruk. Gini, wes sekarang orang mati yang membunuh siapa? Sing membunuh orang mati siapa? Orang hidup dibunuh siapa? Aku tanya dulu. Maaf Pak ya. Aku tanya dulu, iya, jawab apa? Dulu sih. Allah apa makhluk lain yang membunuh menurut pandangan sampean? Gini, ruh itu miliknya Allah. Betul Pak ya? Kabeh iku weke Gusti Allah. Enggak, tadi kan kita bicara buruk baik toh? Iya. Jangan keluar dari buruk baik. Sekarang saya ngomong, ada orang mati secara syariat karena sakit apa itu? Karena mati gantung diri, karena apapun. Aku bertanya, kalau jenengan betul-betul bertauhid, yang mematikan orang hidup itu Allah apa selain Allah? Maaf Pak ya, yang enggak sederhana apa Pak? Jawab Allah apa selain Allah, gitu aja. Tunggu dulu Pak. Sampai jawab dulu. Iya, saya jawab. Gini Pak ya, ruh itu kan milik Allah. Dan yang mengambil ruh, yang berhak mengambil ruh itu Allah. Berarti setiap makhluk yang bernyawa itu adalah milik Allah. Dan hak Allah itu adalah mengambil ruhnya kembali. Berarti itulah yang membunuh siapa? Yang mengambil ruh itu Allah. Lah iya, kan mati. Ya. Berarti yang mematikan siapa? Ya Allah tadi. Lah ya udah. Berarti kan nggak ada campur tangan selain Allah toh? Nggak ada toh? Maksudnya gimana? Nggak ada campur tangan Allah. Wes tak kayak no panitia mawon. Niki mbon sakit ketemu. Kula takon nggih. Nggih ya, kula takon sampean. Nggih. Napa rokok niku dilarang? Ngeten, nek pancen koyo ngunu tinggal Anda memandang arah mana.
memandang itu makhluknya yang bisa bergerak sendiri, apa memandang sebenarnya siapa sebagai penggerak? Kantun ngoten mawon. Nggih. Wis pun kula serahno nanggone Pak Panitia, wis niki mboten saged ketemu. Nggih, ampun. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, bagaimanapun juga saya juga termasuk panitia di sini nggih. Gini ki sing diarani kecelakaan, tabrakan iki Gus. Ya wajar lah, selama ini kita kan dalam perjalanan toreko ya. Perjalanan itu gue embengi ono kecelakaan nih, nggih ya. Kula wingi yo tabrakan Gus ngene anu ditawa berwong bares. Lah ini tabrakan antarane hukum hakikat kali hukum syariat tabrakan. Pramila kula suwun kanca-kanca sing belum memahami ilmu tauhid monggo dipiringaken dulu rumiyin. Nggih ya. Ngoten lho nggih. Ana khair minhu, jangan merasa dirimu lebih baik, iblis kamu. Sudah disampaikan Gus Mukhlason. Iblis lapos sih. Gara-gara merasa dirinya lebih baik. Karena apa? Karena iblis itu memandang mata dohir iki lho. Mata syariat iki lho. Jadi pandangan mata itu ada dua Mas ya. Pandangan mata dohir, pandangan mata batin. Lah sing jenengan maksud iku lak ngoten lah. Pandangan mata dohir. Gitu. Musola niku nggih enten loro Mas. Ka'bah niku enten loro. Qalbun mukminin Ka'bah itu lho, atine wong mukmin Ka'bah. Dadi musola niki nggih ya. Musola niki sampean lak ngomong musola kok rokokan lak ngoten nggih ya. Lebih parah lagi musola yang di dalam dada iki lho. Iki nek gurung bersih hati iki jek kakehan riak, sombong dan lain sebagainya, iki jek kotor atine, belum bersih, iku sing luwih berbahaya. Niku pandangan hakikat Mas nggih. Jadi pandangan syariat nopo sing kita pandang dengan mata dhahir ini, kalau kita belum memahami monggo dilanjutaken ngaosi rumiyin nggih ya. Ngaosi rumiyin. Insyaallah saya tidak menyalahkan panjenengan Mas nggih, mboten menyalahkan. Wong tujuane jenengan mriki wong nggih ngaji ya. Cuma ini dibuat pengalaman bahwasanya barangkali di antara pemula sing cek kait melok ngaji gurung memahami niki monggo dipirengaken rumiyin nggih ya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kula panjenengan sedaya ngaos tauhid niki ya endingnya akhirnya kita bisa menyadari nggih kita bisa menyadari sehingga kita dapat mau dan mampu menerima hidayah Allah yang arupi agama hakikat tauhid ini, sehingga kula panjenengan sedaya semuanya dikirim selamat di dini wa dunya wal akhirah. Nggih. Nggih nyuwun sewu ngapunten pun sampai dilanjutaken karena iki nek dilanjutaken tabrakan terus nggih. Nggih. Makaten kayak kula kalau kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apunten Gus kula niki. Kula sing rendah tinggi-tinggi ini mboten nyaut kula niki masalah takon mboten iki. Kula tanggel pawon nggih, tanggel pawon nggih. Kajeng sowan niku wudu supaya suci. Nah suci niki wudu niku tangan, telinga niku masalah niku sedaya. Nggih, kula tanglet. Tanglet niku sampean artekaken ya napa lah supaya sadar tiyang niki supaya sadar. Sing nomor kalih kula nglakon sembahyang, salat sembahyang niku ada 5 waktu subuh sareng. Dan salat subuh niku sing nyiptakaken salat subuh niku sinten? Ya. Nabi sinten, subuh Nabi sinten, isya Nabi sinten. Terus artinya supaya tiyang sadar. Mantun salat, ya. Tapi mboten nyedhek kali Allah, ngoten. Jenengan artekaken. Tangan niki artine napa supaya tiyang niku sadar. Ngoten. Monggo Gus kula nyuwun lah. Niki cek rendah mawon riyen supaya tiang-tiang niki cek niku sang arti-arti ngoten. Nggih, monggo supaya sadar cek mboten pertengkaran terus ngoten lho. Nggih, monggo. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 208. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis silmi kafah.
wahai orang-orang yang beriman, udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah khali sampurna. Nek cara ngomong kitab, di mana ada hal mesti wonten sohibul hal. Niki. Lah sohibul hal pundi? Satu. Nomor dua, mengapa kita sudah beriman kok dipanggil untuk menyempurnakan padahal tarafnya kan Islam, iman, ihsan. Ada apa dengan ayat itu? Kalau boleh saya jawab, manusia itu terdiri di samping jasmani juga rohani. Iman kita itu masih amburadul. Dikatakan amburadul, iman kita belum ilahun wahid. Belum. Contoh saya, aku lebih suka mentamsilkan saya daripada orang lain. Selalu saya contohkan saya. Itu ada semangka. Saya makan terasa manis. Imanku mesti manis datangnya dari semangka. Ini kalau disikapi kacamata syariat benar. Tapi kacamata hakikat sitah tanpa Allah bisa tah makhluk semangka memunculkan rasa manis? Udah. Empun diterima ning akal bos, terima ning ruh, hati. Ngen-ngeno, sampean ngen-ngen. Kita ngaji tauhid itu bukan tujuannya gontok-gontokan, enggak. Meresapi. Mana nanti kebenaran kita yang dalam hati kita yang kita ambil. Yang dipanggil yakni dak di dalam surat Al-Baqarah 208. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun? Kok amanu? Sudah beriman kok kalimat berikutnya adalah fisilmi, agama lagi Islam. Nak mudun laan. Itu berarti tanda kalau iman kita itu masih belontang. Karena nafsu yang ada pada diri kita yang kita tidak tahu. Apa sih visi dan misinya nafsu dalam diri kita? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Ngajak elek, ngajak lali, hati sampean datang Allah. Mesti saya tadi akan lalai. Kalau manis datangnya dari Allah, justru saya beriman dan ingat kalau manis datangnya dari makhluk yaitu semang. Masuklah kamu udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sempurna. Yang nomor dua, di samping iman kita masih amburadul, jasad kita lah Pak yang sing muslim, tapi roh ini belum. Buktinya iman roh kita itu masih belontang. Artinya kesempurnaan Islam itu tidak hanya di syariah Pak. Syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Ini yang umat Islam tidak menyadari. Akhirnya tidak ngerti carane wudu cara batin. Wudu cara hakikat rohaniyah yang bila main tanpa nganggo banyu. Nek jasmani memang wudu kita cara ambek banyu, syariate di situ harus memakai al-ma'u thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Jasad, roh kita kemana? Sholat aja lah, ayo ngomong sholat.
Jasad kita sholat, ruhaniyah kita menghadap mana? Ingat Bapak. Berhubung iman saya masih belontang-belontang, ya waktu sholat hatiku ingat bokong semok. Ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat. Pertanyaan saya, sholat seperti itu sudah benarkah? Sampai jawab nih ngati ai. Sebab mohon maaf, kalau kita bicara masalah sholat, lihat surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin memakai arti ay khosyi'in, wajib khusuk berarti harus bertemu Allah. Sedangkan tadi saya bertemu semangka. Pertanyaannya, sudahkah sholat menghadap Allah seperti itu benar? Sampai jawab dewi-dewi ning ati. Kalau saya disuruh jawab, sholat saya belum benar. Secara jasmani sudah benar. Karena syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat sudah terpenuhi. Sah miturut jasmani, tapi ruhaniyah saya masih menghadap selain, disebabkan ra ngerti junube roh, wudune roh, orang ngerti sholati roh, orang ngerti. Mengapa demikian? Karena kita menolak ajaran tauhid. Udah titik. Tauhid itu ada 4 loh Pak. Sampeyan pun salah paham. Sing kula maksud menolak ajaran tauhid, tauhid yang mana? Sampeyan buka ning Quran 30 juz, ono 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kebanyakan kita belum sampai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah kita sering mengatakan orang itu yang melakukan, padahal tanpa gerakan yang menggerakkan Allah nggak bisa. Memang Pak, saya akui antara pandangan syariat dan hakikat nggak sama. Temukan apapun nggak akan bisa ketemu. Karena syariat memandang makhluk. Sopo sing ngaji klason, sopo sing ngentu klason. Tahu ngentu ya? Itu pandangan kita makhluk. Kita tidak bisa memandang Allahnya, nggak bisa. Karena makhluk itu menghijabi hati saya. Tapi coba bagaimana pandangan hakikat? Pandangan ruh itu memandang terhadap siapanya? Sang penggerak. Oleh karena kita, mohon maaf, belum mau menerima la ilaha illa anta wa ana, jadinya seperti itu kita. Adakah surat apa? Anta wa ana. Lihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pemahamannya bagaimana? Ikuti, pahami terlebih dulu. Makanya nek pun pahamiku, mesti iman sampean sedikit demi sedikit hilang selain Allah ini nanti, ya. Dan ada Pak memang dasar tauhid. Iki mang yo mlebu jerone pun pembahasan kita. Ada dasar tauhid, biar tahu dasarnya dilihat dulu. Saya mengatakan dasar itu setiap Ramadan, mulai awal hari Ramadan sampai kadang 15, kadang 10 hari, khusus dasar yang ku bahas. Enggak bingung nek teng mriku, nggih? Nggih. Cekap nggih? Nggih pun Mas, jangan jenengan jangan santai ae. Ning ati wis gak usah hati ngene. Sebab ngene Pak, ya. Lambat laun kita memang butuh proses, ya. Proses. Kita juga tidak boleh menyalahkan mereka yang belum sepaham, karena ada memang butuh proses. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan ini tadi
menjadikan satu buah pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup sarana surat Fatihah, mudah-mudahan selalu dibuka hidayah datang kita. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.